Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami yang berjudul Aplikasi Kalkulus Vektor terhadap penentuan arah gerak perahu di Sungai Berarus. Anggota kelompok 4 yaitu yang pertama Najia Janatul Haira, yang kedua Dio Pratama Zain, yang ketiga Weni Musfitayani, yang keempat Riza Hartika Suri, dan yang kelima Salsabila Detnastri. Untuk pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Weni Musfitayani. Kepada Weni disilakan. Baik, terima kasih moderator. Latar belakang. Vektor adalah sebuah besaran yang memiliki nilai arah. Vektor memiliki banyak pengaplikasiannya dan tentunya juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terkhusus pada makalah ini kami akan membahas mengenai aplikasi vektor dalam menentukan pergerakan perahu di Sungai Berarus. Seperti yang kita ketahui, saat menentukan arah pergerakan perahu dapat dipengaruhi oleh arah arus yang akan membuat arah perahu menjadi tidak stabil. Next. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan ini akan ditentukan nilai besaran sudut serta panjang lintasan agar perahu dapat bergerak tegak lurus terhadap Sungai Berarus tersebut. Arah sudut akan diketahui dengan menentukan kecepatan perahu serta arus air yang mempengaruhi lintasan perahu. Jika arah perahu sudah mengikuti arus, maka perahu akan melaju mengikuti arah arus air, dan perahu akan melaju tepat sampai tujuan yang diinginkan. Dalam menyelesaikan permasalahan tadi, tentunya kita harus memetakan daerah yang menjadi lintasan perahu dengan memodelkannya ke dalam bentuk vektor. Untuk itulah kami sebagai kelompok 4 akan membuktikan hal ini dengan menggunakan teori-teori yang telah dipelajari. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Janatul Haira. Pada Nadia disilakan. Baik, terima kasih moderator. Pengertian vektor. Vektor itu merupakan suatu kuantitas atau besaran yang mempunyai nilai dan arah. Secara garis besar, suatu vektor akan ditunjukkan sebagai potongan garis yang mempunyai arah. Dasar atau kecilnya vektor tersebut akan ditentukan oleh panjang pendeknya potongan garis, dan arah vektor ditunjukkan oleh arah tanda panah dan di ujung potongan garis tersebut. Ada beberapa contoh vektor, yaitu lintasan, kecepatan, dan area. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai lintasan. Misalnya, kita akan membawa sebuah perahu, menyeberangi sebuah sungai yang memiliki arus. Lintasan perahu tersebut akan dipengaruhi oleh kecepatan perahu dan kecepatan arus yang berlaku pada sungai tersebut. Vektor ini akan kita manfaatkan untuk mencari besaran sudut agar perahu dapat melaju secara tegak lurus dalam sungai yang berarus tersebut. Maka perahu perlu diarahkan sebesar sudut agar mampu melawan besar arus pada sungai tersebut. Dalam menyelesaikan soal ini akan diperlukan resultan vektor yang menunjukkan kecepatan perahu dan kecepatan arus pada sungai tersebut. Baik, itu dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk permasalahan 1 akan dibacakan oleh Dio Pratama Zain. Kepada Dio disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan mengenai permasalahan 1.
Permasalahan yang pertama yaitu seseorang ingin menyeberangi sebuah sungai deras dengan perahu. Perahu tersebut mampu bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kecepatan arus sungai tersebut adalah 1,2 meter per sekon. Agar perahu tersebut dapat menyeberangi sungai secara tegak lurus dengan arus sungai tersebut, maka perahu harus diarahkan sebesar sudut terhadap arus sungai. Sekarang tentukan besar sudut tersebut. Baiklah, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita dapat melihat ilustrasi dari video yang ada di sini. Kita dapat melihat sebuah perahu tegak lurus dalam menyeberangi sebuah sungai berarus. Next. Setelah kita melihat ilustrasi yang tadi, yaitu perahu dapat menyeberangi sungai secara tegak lurus, kita dapat memodelkannya seperti gambar yang ada di sini. Nah, dalam melihat arah kecepatan arus dan juga arah kecepatan perahu, kita dapat menentukan resultan vektor. Terlihat bahwa sudut theta, yaitu sudut yang mengapit antara resultan vektor dengan kecepatan perahu, dan juga sudut alfa yang mengapit antara kecepatan arus dengan resultan vektor. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat memisalkan alfa sama dengan theta ditambah 90 derajat. Di sini kita dapat menggunakan sin theta sama dengan 1,2 per 2 sama dengan 0,6. Sin theta sama dengan 6 per 10. Dan kita dapatkan theta sama dengan 37 derajat. Maka alfa sama dengan 37 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi, besar sudut alfa agar perahu tersebut dapat menyeberangi sungai secara tegak lurus dengan arus sungai tersebut adalah 127 derajat. Nah, sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk permasalahan yang kedua akan saya bacakan sendiri. Sebuah perahu menyeberangi sungai yang memiliki lebar 180 meter dengan kecepatan arus sungai sebesar 4 meter per sekon. Bila perahu diarahkan menyilang terhadap arus sungai tersebut dengan kecepatan 3 meter per sekon, maka setelah sampai di seberang sungai, berapa jauh lintasan yang telah dilalui oleh perahu tersebut? Jadi dapat dilihat pada ilustrasi bahwa perahu ini tidak dapat bergerak tegak lurus terhadap sungai karena dipengaruhi oleh besar arus sungai, sehingga dia akan terseret ke arah arus sungainya. Udah. Baiklah, setelah ilustrasi tadi kita dapat menggambarkannya seperti ini. Jadi terdapat sebuah vektor perahu yang dengan besar 3 meter per sekon dan vektor arus yang berarah ke atas dengan besar 4 meter per sekon, dan R adalah resultannya. Resultan ini dapat dicari dengan cara R sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5 meter per sekon, sehingga cos theta sama dengan 3 per 5, yaitu sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sehingga dan cos theta sama dengan 180 meter per sekon dibagi dengan S, yaitu panjang lintasan yang akan kita cari. Jadi 3 per 5 sama dengan 180 per S, maka S sama dengan 180 dikali dengan 5 per 3. Sehingga S sama dengan 60 dikali 5 sama dengan 300 meter. Jadi jauh lintasan yang ditempuh oleh perahu tersebut adalah sebesar 300 meter.
Baiklah, untuk materi terakhir akan dibacakan oleh Salsabila Datmastri. Kepada Salsabila disilakan. Dari kesimpulan, vektor adalah sebuah besaran yang memiliki nilai arah. Vektor adalah sebuah besaran yang memiliki nilai arah. Vektor juga memiliki banyak pengaplikasiannya. Salah satunya yaitu dalam menentukan pergerakan perahu di Sungai Belarus. Dalam menentukan arah kapal, kita harus mengetahui arah vektor dan cara menggambarnya. Sebelum itu kita harus tahu bahwa terdapat 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam menggambar sebuah vektor, yaitu titik pangkal, titik ujung, panjang anak panah, serta arah anak panah. Titik vektor ini tidak memiliki warna khusus, dan jika titik ujung digambar setelah diketahui titik pangkal, panjang, serta arah vektor. Panjang anak panah mewakili nilai vektor. Vektor yang lebih panjang memiliki nilai lebih besar. Apabila panjang suatu vektor 2 kali panjang vektor yang lain, apabila panjang suatu vektor 2 kali panjang vektor yang lain, maka nilai vektor tersebut 2 kali nilai vektor yang lain juga. Arah anak panah juga mewakili arah vektor. Slide selanjutnya. Fungsi vektor ini masih banyak dalam kehidupan sehari-hari, seperti orang terjun payung, orang yang menyeberangi sungai, memanah, permainan layang-layang, kapal selam, dan juga permainan jemput putih. Sekian dari saya kembali pada moderator. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.